pun paringi nikmat arupi kekuatan, kemudian juga istiqomah dalam rangka taklim wa ta'allum. Mugi-mugi sabda biaya dewi istiqomah oleh belajar ngaji kalian Gusti Allah selalu diparingi rahmat keberkahan hidup di wa dunia wal akhirah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun lebih-lebih syafaatnya wonten akhirat nanti. Para jamaah rahimakumullah, ini kita sekarang memasuki bab baru, faslun utawi itu pasal wa alam lan warwasiro anna musyarakata ilal khairat satemene agi-agi ikatan ilal khairati marang biro-biro kebagusan wal muhafadzatan bakso ala ibadati ingatasi biro-biro ibadah wal mudawamata ala ta'ah melanggengkan ala ta'ah ingatasi biro-biro ta'ah iku dakul anbiya pakulingani para nabi wal awliyai lan pakulingani para wali fi bidayatihim wa nihayatihim ing dalam kawitane anbiya wal awliya wa nihayatihim lan pungkasane awliya dan anbiya. Kenapa demikian? Bi'annahum karena sedurunge anbiya wal awliya iku arafu luwih ngerti araful khalqi iku luwih ngertine makhluk billahi kelawan Gusti Allah. Fala jaroma mongko ora ono mamang iku maujud kamu ono sapa si anbiya wal awliya abadahum iku luwih ibadahi yosi khalq wa ta'ahum lan luwih ta'ati yosi khalq wa akhsyahum lan luwih utini khalq lahu marang Gusti Allah azza wa jalla. Fa inna indal abdi mongko satemene madhepe kawula ala rabbi nakasi pangeran sehat wa ibadatahu wa ibadatihi sama saja lan ibadahi yasi abad lahu marang ala qadri mahabbatihi lahu iku nakasi kuasane mahabbahi atau cintai abad lahu marang Gusti Allah. Wal mahabbatu kami mahabbah tabiatun iku anu lil ma'rifati marang ma'rifat. Pakulama mongko semosokana sokono sopo abadul ta'arofa iku luwih ngerti luwih paham luwih roh bila kawan Allah karena kono sopo yosi atas asyadda iku luwih banget apani dan cintai marang Gusti Allah wa sawan luwih akeh apani ibadatan ibadahi. Baik insyaallah lamun ngulati kain sira apa jamuka oleh ngulati sira ngumpulake dunia marang dunia wa ibadah lan apa niku
sira rabbika marang pangeran ira saat ing dalem semangsa saja min awalina halika saking kawitane awal ira wa sa'atan lan saja min akhiri saking akhiri ya ahad tas kali kang ketungkul bihi maing dalam awal nahar wa akhir nahar bitasbih lawan tasbih wal istighfar wa ghairi dzalik lan liyane mung tasbih wal istighfar min awal ikawati nyatane saking biro-biro warnane biro-biro toha Bapak Rubiah alillahi ta'ala untuk teman-teman mesti riwayatkan sampai Allah Ta'ala ini berarti hadis qudsi anahu satamani Allah orang kita satu Allah ibnu Adam ya benar Adam muslim anak itu Nabi Adam ij'al dati hati siro li kromensu saatan dalam saja min awalin hari saking awali awaniro wa saatan dan saja min akhiri saking akhiri yasiyau tawanahar Afrika mohon ubi ka insun ka insiro main kanan bayi nagarika antarane awalihi wa akhirihi walau dan seterusnya. Para jamaah rahimakumullah, ini informasi penting dari seluruh kalian dengan studio. Yang mestinya informasi ini bukan hanya sekedar informasi untuk diketahui, tapi informasi ini sekaligus merupakan ajakan yang mengikuti perilaku-perilaku awliya dan perilaku-perilaku awliya. Artinya informasi ini sekaligus jadi uswah, jadi model kanggo kula kalian panjenengan sedaya, karena informasi ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan oleh para awliya. Napa wujudnya? Para nabi dan para anbiya itu paling tidak itu dalam persoalan-persoalan kebaikan. Innal anal musawata ilal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Khairat itu kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan. Kemudian rekso nang ibadah, kemudian juga istiqomah oleh taat, itu semua adalah merupakan budaya kebiasaan para anbiya dan para auliya, baik awal maupun akhir. Jadi bidayatuhum wa nihayatuhum. Oleh karena itu dalam kitab kitab tasawuf, manusia itu ya bergantung kepada bidaya Tuhan. Lek bidaya Tuhan itu api, maka nihaya Tuhan itu. Tapi lek bidaya Tuhan itu elek, nihaya Tuhan itu. Jadi tergantung tumbuh karakternya itu dimulai dari awal dan kemudian akan terus berlanjut sampai akhir. Kalau kalian sedaya ini punya kepentingan untuk mengikuti para anbiya dan auliya. Anbiya itu karena menjadi contoh, menjadi model
model untuk kita tiru, baik dalam persoalan muhafadzah ala ibadah, mudawalah ala ta'ah, ataupun musyarah ila khairat. Artinya musyarah ila khairat itu ya cepat-cepat tangan kian-kian apa ikatan segera bergegas bergegas terginas. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum itu wajannatin arduhas samawati wal ardh saraan itu dan satset. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Aku lah itu nasihat ini sudah bergegas ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajannatin arduhas samawati wal ardh. Tergegaslah kamu untuk mendapat rahmat Allah. Tergegaslah kamu untuk memperoleh jannah Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wajannatin. Yang jannah itu adalah samawati wal ardh mu'iddatin. Jadi artinya kalau menurut konteks ayat itu musyawarah ila khairat itu yang namanya jannah itu bukan hanya otonominya punyanya para nabi dan para ulia, tapi juga merupakan nopo itu namanya tempatnya orang yang selalu bergegas dalam maghfirah untuk mendapatkan maghfirah dan bergegas untuk mendapatkan jannah. Tetapi di situ disebutkan muttaqin. Lah sapa sing muttaqin itu begini itu alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Tanda-tanda muttaqin menurut ayat ini ya senang sedekah, senang infak. Alladzina yunfiquna fis sarra, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Ketika lapang ya sedekah ya seperti ya sedekah ini. Tapi tidak pernah tidak sedekah, tidak pernah tidak infak. Itu ciri pertama. Ya lewat ini kemudian masih belum senang oleh sedekah, senang sedekah, ya berarti awal ini belum kategori Amin. ya sing alasane gak duwe duwe, gak duwe iki, tapi lek itu beras duwe, iso sedekah gak duwe, sing lanang ke rokok duwe, tapi lek iso sedekah gak duwe. Lah kan cuma alasan saja. Artinya tidak ada orang itu selama dia masih punya kemauan untuk sedekah, kemudian tidak bisa sedekah, itu tidak ada alasan. Karena memang di sini alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Kemudian yang kedua ya wal kaziminal ghaidha. Ini kaitannya ini. Kaziminal ghaidha itu ya nampak amarah. Orang itu memang dijadikan oleh Allah punya sifat marah. Tapi ketahuilah bahwa kemarahan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi dengan kemarahan itu maka akan menciptakan masalah baru. Artinya Al-Quran menerangkan wa kadziminal
Bagus. Ya sebenarnya baca Quran ya melaku ya. Tapi itu penyaluran dari marah sehingga marah itu jadi hilang. Ya macam-macam cara orang menyalurkan marah itu level. Jadi Rasulullah yang berusaha ngumpet dan kemudian ya wis maca sholawat. Masuk surga gak enak. Yang penting kan lupa baik ini. Allahumma sholli ma'atan wis. Terus kayak enak-enak. Bicarane kami. Selalu kami. Tapi bukan kesalahan itu, tetapi dengan begitu kita itu bisa menyalurkan kemarahan dengan cara begitu akhirnya amarahnya menjadi hilang. Kesulitan. Walkadhimin al-ghaidha walafina minas. Walafina minas itu senang memberikan ngapuran manusia baik salah atau tidak. Jadi itu ya gampang itu apa? Salah dia disebut apa? Salah dia disebut. Kalau Gusti Allah itu sudah melunat wong sampun nakal kali itu, kemudian tobat dia bisa buruk Gusti Allah. Apa itu kan makhluk Allah. Ini kan harus mengikuti sifat Allah. Nah indikator itulah. Indikator yang semacam itu dipunyai oleh para nabi, dipunyai oleh para aulia, sehingga dengan demikian dari awal dan akhir itu selalu musyawarah ila khairah, muhafadah al ibadah, dan kemudian mudawamah. Kenapa kok begitu para anbiya dan aulia? Li'annahum a'raful khalqi billah. Karena mereka itu orang yang lebih tahu, lebih mengertinya makhluk terhadap Allah. Bukan hanya mengerti, kesadaran yang kuat terkait dengan keesaan Allah, terkait dengan kebesaran Allah, juga terkait dengan kuasa Gusti Allah. Lah itu kan paham sebenarnya. Lau bidina ilulai awal takbir si Allah Akbar. Paham. Lah Allah itu yang lebih besar. Baik rahmati dia besar, laknati. Lelewo sing oleh rahmat ya swarga, oleh laknat ya neraka. Ya paham. Tapi tidak selalu pemahaman itu bisa mewujudkan kesadaran, dan tidak setiap kesadaran itu mewujudkan perilaku. Tetapi perilaku selalu diawali dari pemahaman dan kesadaran. Kalau kalian dengan sholat, maka itu ngerti, itu wajib. Akhirnya mensikapi wajib dengan cara melaksanakan. Tapi tidak setiap pemahaman dan kesadaran juga melahirkan perilaku. Kalau itu ini ngerti, letak di batalun ganjarannya luar biasa. Sikap yang awal itu, sikap awal itu nambang taklim batalun ya orang benci. Tapi kesadaran dan pemahaman semacam itu belum tentu kemudian dia gabung dalam taklim batalun. Ya bukan-bukannya orang yang belum gabung, karena itu sudah merupakan refleksi dari pemahaman dan kesadaran. Inilah yang dipunyai oleh Rasulullah, oleh para nabi dan juga para aulia. Moga-moga itu bisa jadi para wali Gusti Allah.
abadahum wa ta'atwa'ahum wa syahum lahu azza wa jalla fa inna ibadal abdi ala rabbihi wa ibadatahu wa ibadatihi lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Maka wajar mesti orang aman iku maujud lan keduyasi ambiya wa awliya, baik ibadahnya, taatnya, takutnya kepada Allah itu melebihi rata-rata. Melebihi rata-rata. Dengan bahasa lain, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, orang yang paling banyak taatnya kepada Allah itu adalah anbiya dan auliya. Nah, baik itu atau ibadah, atau taat, atau Gusti Allah pengen jadi wali. Ya bisa, tapi wali murid. Ya wali murid. Kenapa? Karena ada sebuah premis di sini pernyataan. Fa inna ibadal abdi ala rabbihi wa ibadatahu wa ibadatihi lahu ala qadri mahabbatihi. Artinya madhepe kawula ning Gusti Allah itu bergantung kepada kadar mahabbatnya kepada Allah. Kalau mahabbatnya ini kualitasnya baik, cinta ini Gusti Allah, senang ini Gusti Allah, roja ini Gusti Allah itu tinggi, maka ibadahnya mesti tinggi. Tapi kalau kemudian mahabbahnya kepada Allah itu mungkin di bawah 50%, ya ibadahnya mencerminkan 50%. Sehingga ukuran ibadah itu bergantung kepada tingkat mahabbah. Itu ukurannya. Ya monggo dewi awak dewi ini cinta Gusti Allah wis tenan ora, kemudian kaitannya dengan refleksi ibadah. Karena apa juga wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah. La mahabbah itu bergantung kepada ma'rifat. Jadi ibadah bergantung kepada mahabbah. Mahabbah itu bergantung kepada ma'rifat. Nah, ma'rifat yang kualitasnya ya si rendah level rendah, ya berarti ya mahabbah ya rendah, ibadah ya rendah, istiaku ya istiaku. Jadi tidak ada orang yang tidak mahabbah itu kemudian ibadah yang apik. Orang yang tidak makrifat kemudian mahabbah juga dengan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa makrifat itu berpengaruh yang cukup signifikan terhadap mahabbah, demikian juga mahabbah juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap ibadah. Lah caranya semacam bisa dengan takon ikut berpengaruh disiantun di ibadah mahabbah makrifat. Napa makrifat dhisik baru mahabbah dan kemudian ibadah. Apa ibadah dhisik kemudian mahabbah baru makrifat. Kira-kira sih pundi. Lek mengikuti pendapat kala wingi, itu jangan angan makrifat mahabbah lek guru nglakoni ibadah dohir dhisik sing akeh. Dengan ibadah dohir sing akeh itulah akan muncul mahabbah. Dengan mahabbah itulah akan muncul makrifat. Percuma
kebatinan. Fakulah makanya al-abdu ma'arababillah kan asyaddu hubban lahu aktsar ibadatan. Ini sama. Siapapun orang yang tahu tentang Allah, mengerti tentang Allah, maka pasti dia akan lebih kuat cintanya kepada Allah dan lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Ini pernyataan kalau yang itu ya premis lah, ya hipotesis. Tapi kemudian pengarang kitab ini sadar bahwa tidak semua orang bisa menciptakan mahabbah dan tidak semua orang bisa ma'rifah dan tidak semua orang bisa seperti Anbiya dan Auliya. Kemudian membuat resep sing cukup minim. Resepnya ini pun fa insyaallah laka jam'uka lidunya wattiba'aka lil hawa anittikhadil awrad wa mulazamatil ibadah fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirihi tastahilu bihima bitasbih dan seterusnya. Kalau kalian semua, kalau kalian panjenengan sedaya merasa banyak ketungkul disibukkan dengan persoalan-persoalan dunia dan kemudian kita banyak mengikuti hawa nafsu, maka siyudianya kalian dan kalau kalian panjenengan sedaya anittikhadil awrad wa mulazamatil ibadah. Minimal awake dhewe istiqomah oleh maca awrad wiridan zikir Gusti Allah, kemudian juga ngelanggenake istiqomah oleh ibadah. Sebab kadang-kadang manusia ini yo ono sing piye yo aspek spiritual tinggi, ono sing aspek spiritual rendah. Padahal sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum zinatal hayatid wa la tuti man aghfalna